Bahwa selanjutnya para pemohon juga mempersoalkan frasa oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh Menteri dalam norma pasal 291 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 yang mengatur perihal penyusunan standar profesi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Penyusunan standar profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan oleh konsil bersama dengan kolegium yang kemudian ditetapkan oleh Menteri merupakan salah satu bagian dari tugas Konsil Kesehatan Indonesia untuk melaksanakan dukungan peningkatan mutu praktek dan kompetensi teknis keprofesian, khususnya dalam menjalankan perannya di bidang pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan standar profesi dan standar kompetensi substansi keprofesian tetap menjadi ranah regulating body seperti regulating body profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dalam hal ini konsil dan kolegium. Namun demikian, mengingat standar dimaksud akan digunakan sebagai dasar dalam pengaturan perizinan dan penyelenggaraan praktek tenaga medis dan tenaga kesehatan secara nasional, maka harus diikuti dengan keberlakuan penetapan oleh negara. Oleh karena itu, adanya ketentuan ditetapkan oleh Menteri bukan berarti Menteri yang berwenang menyusun standar profesi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para pemohon. Dalam hal ini, Menteri hanya melakukan tindakan administratif, menetapkan standar profesi yang telah disusun oleh konsil serta kolegium sesuai dengan ranah keprofesian masing-masing dengan melibatkan organisasi profesi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Menteri tidak lagi memiliki kewenangan untuk menilai hasil standar yang telah ditetapkan oleh konsil serta kolegium dengan melibatkan organisasi profesi dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan frasa oleh konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh Menteri dalam norma pasal 291 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 menurut para pemohon bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1 dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi adalah dalil yang tidak berdasar. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah sebagaimana yang selengkapnya termaktub dalam amar putusan aku tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon, maka dalil para pemohon aku adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa para pemohon selanjutnya juga mempersoalkan frasa penyelenggaraan kesehatan dalam norma pasal 421 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan, di mana dalam hal ini Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma pasal 421 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 17 2023 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 PUU 22 Romawi 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Substansi norma pasal 421 ayat 1 yang berlaku adalah tidak sama lagi dengan norma yang diajukan oleh para pemohon sebagai objek permohonan karena telah dimaknai oleh Mahkamah. Terkait dengan hal tersebut, oleh karena norma pasal 421 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 17 2023 merupakan tindak lanjut dari pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 sehingga berdampak terhadap makna secara keseluruhan norma pasal 421 Undang-Undang 17 2023. Dengan demikian, permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 421 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 adalah telah kehilangan objek sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para pemohon yang mempersoalkan ketentuan sanksi pidana dalam norma 442 Undang-Undang 17 2023 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Secara konstitusional, norma 442 Undang-Undang 17 2023 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan mengawasi jalannya praktek keprofesian yang berhubungan dengan keselamatan dan nyawa manusia. Pengenaan sanksi pidana yang bersifat preventif dan represif demikian pada dasarnya dimaksudkan untuk menutup celah pelanggaran hukum yang berpotensi terjadi melalui praktek yang dilakukan oleh setiap orang sebagai pemilik fasilitas pelayanan kesehatan
yang mempekerjakan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang tidak mengantongi SIP. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidaklah tepat mengkonstruksikan pemaknaan sanksi yang sama atau proporsional terhadap jenis dan subjek pelanggaran yang berbeda sebagaimana pemaknaan yang dikehendaki oleh para pemohon. Sebab setiap orang yang secara sadar mempekerjakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin untuk melakukan praktek sudah seharusnya memikul tanggung jawab hukum. Terlebih apabila disinyalir terdapat unsur kesengajaan yang berorientasi pada komersialisasi layanan kesehatan. Apabila undang-undang tidak menegaskan larangan tersebut dengan mekanisme pemidanaan, maka akan menghilangkan daya ikat sistem perizinan dalam praktek keprofesian dan mencederai jaminan perlindungan kepada masyarakat atau warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang harus dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan dengan kompetensi yang teruji. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pengaturan pemidanaan dalam norma pasal 442 Undang-Undang 17 2023 bukanlah suatu bentuk kriminalisasi, melainkan bentuk kebijakan hukum pidana atau penal policy, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Karena norma pasal Aquo justru merupakan bentuk penegasan kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang diperuntukkan tidak hanya bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, tetapi termasuk masyarakat atau warga negara yang memperoleh layanan kesehatan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 442 Undang-Undang 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 454 huruf C Undang-Undang 17 2023 yang mencabut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah tidaklah tepat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang 29 2024 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 29 2004 yang keberlakuannya secara tegas telah dinyatakan dicabut dalam pasal 454 huruf C Undang-Undang 17 2023. Apabila petitum para pemohon Aquo dikabulkan, justru akan mengacaukan sistem hukum yang telah dibangun dan ditata ulang, serta memberikan ketidakpastian hukum bagi subjek hukum lainnya. In kasu tenaga kesehatan yang dasar pengaturannya juga telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku oleh oleh pasal 454 Undang-Undang 17 2023. Di samping itu, apabila pembatalan pasal 454 huruf C Undang-Undang 17 2023, ini 2024 diperbaiki, dikabulkan oleh Mahkamah, maka menimbulkan dualisme pengaturan yang justru akan menyebabkan terjadinya benturan atau pertentangan antar norma, sehingga berimplikasi pada kerancuan yuridis dan berisiko menimbulkan fragmentasi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Oleh karena pembatalan norma pasal Aquo bukan hanya berarti meniadakan satu undang-undang in kasu Undang-Undang 29 2004, melainkan membatalkan seluruh konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang 17 2023 tanpa melalui mekanisme pencabutan undang-undang secara utuh, sehingga hal tersebut akan bertentangan dengan kepastian hukum, azas kesatuan sistem hukum yang tertib dan logis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 PUU 21 Romawi 2023 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, telah menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang 17 2023 secara formil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak dapat persoalan konstitusionalitas dalam norma pasal 454 huruf C Undang-Undang 17 2023, karena norma pasal Aquo telah memberikan kepastian hukum atas status keberlakuan peraturan perundang-undangan lain yang pengaturannya terintegrasi dalam Undang-Undang 17 2023. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 454 huruf C Undang-Undang 17 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, norma pasal 258 ayat 2, pasal 264 ayat 1 dan ayat 5, pasal 268 ayat 1, pasal 270 huruf B dan huruf C, pasal 272 ayat 1 dan ayat 2, pasal 442 dan pasal 454 huruf C, Undang-Undang 17 2023 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, memberikan perlindungan terhadap hak pengembangan diri serta memperoleh pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, memberikan kepastian hukum yang adil, serta memberikan perlindungan terhadap hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil para pemohon berkenaan dengan norma-norma akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan dalil para pemohon berkenaan dengan norma pasal 421 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 adalah kehilangan objek. Sementara itu berkenaan dengan norma pasal 268 ayat 2, pasal 270 huruf A, pasal 291 ayat 2, pasal 311 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 telah ternyata bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, perlindungan terhadap hak pengembangan diri dan memperoleh pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, kepastian hukum yang adil, serta perlindungan terhadap hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 1, dan pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Namun demikian, pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah berkenaan dengan norma pasal 268 ayat 2, pasal 270 huruf A, pasal 291 ayat 2, dan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang 17 2023 tidak sebagaimana yang dimohonkan para pemohon, sehingga dalil para pemohon adalah berdasar menurut hukum untuk sebagian. Paragraf 3.24 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.